عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وكذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. فالمسجد الأقصى هو مسرى نبيكم صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام، حيث أسري به من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في فلسطين في مدينة القدس. والإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لهو دليل على وحدة الحال بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. فمن ابتغى التهويل والظلم والقتل في المسجد الأقصى يقتضيه في المسجد الحرام. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah beliau menyampaikan salam sebagai tanda kehormatan Islam. Di kesempatan yang mulia ini, kami dari Lembaga Sedekah Mulia yang dihantar, dijajab, dibimbing oleh Lembaga IKADI, Ikatan Dai Indonesia, untuk bisa bersilaturahim, bisa bermuajahah, bertatap muka kepada saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, belasan provinsi dan puluhan kota kabupaten, untuk mengucapkan terima kasihnya yang sampai hari ini, sampai detik ini tidak pernah berhenti dan tidak pernah lelah untuk sama-sama berjuang demi kemerdekaan Palestina Al-Aqsa. Tadi beliau mengawali pembicaraannya dengan ayat suci Al-Quran, ayat pertama di surah Al-Isra, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Makkah, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melakukan dan mengabadikan ini di dalam Al-Qur'an, kecuali di situ alladzi barakna haulah, yang Allah berikan keberkahan di sekelilingnya? Karena berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dianjurkan bepergian atau berziarah kecuali kepada 3 tempat. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua Masjid Hadza yaitu Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa kita tahu jamaah sekalian, sampai hari ini bukan berada di kekuasaan umat Islam. Sejak 75 tahun yang lalu berada di penguasa atau di tangan orang-orang Yahudi Nasrani. Dan Masjidil Haram ini ternyata kiblat umat Islam pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di sana, pernah menjadi imam untuk seluruh nabi dan rasul, dan merupakan kota suci ketiga umat Islam. Oleh karena kita tahu ini adalah kiblat umat Islam pertama dan kota suci ketiga, maka kita berkewajiban sebagai umat muslim yang Allah pilihkan kita untuk menjaganya dan memakmurkannya. وكذلك المسجد الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى
17 شهرا. فيقول ربنا تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهو تاني المسجدين على هذه الأرض. فعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المساجد أولا؟ قال: المسجد الحرام. قالوا: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى وبينهما 40 عام. يعني المسجد الأقصى هو ثاني مسجد وضع على هذه الأرض بعد المسجد الحرام، وبذلك يكون المسجد الحرام قبلة المسلمين الأولى ومسرى نبينا صلى الله عليه وسلم، وثاني المسجدين وجودا على هذه الأرض، وأحد المساجد الثلاث التي يشد أو لا يشد الرحال إلا إليها. Ya, beliau menegaskan kembali bahwa kedudukan atau posisi Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah dibangunnya Masjidil Haram 40 tahun kemudian. Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Adam, di riwayat lain dibangun oleh Nabi Ibrahim, dibangun oleh malaikat. Kemudian 40 tahun berikutnya maka dibangun Masjidil Aqsa. Dan tidak semata-mata Allah mengabadikan di dalam Al-Quran terhadap Masjidil Aqsa yang kita kenal setiap bulan Rajab, memperingati atau mengingat kejadian Isra dan Mi'raj yang membuahkan hasil salat 5 waktu yang merupakan kewajiban kita semuanya. Ini adalah umat Islam berkewajiban untuk memakmurkan dan menjaganya sampai benar-benar berada di tangan kita semuanya. وهل تعلمون حال إخوانكم في فلسطين وفي مدينة القدس في مدينة المسجد الأقصى؟ فالقتل كل يوم، القتل بالمجان، وكذلك الاعتقال والتشريد وسرقة البيوت صباح نهار جهارا نهارا على أعين الإعلام وأعين العالم الذي بلا ضمير ويلتزم الصمت. فحتى هذه اللحظة يوجد في سجون الاحتلال ما يزيد عن 9,000 أسير فلسطيني، منهم من هو محكوم ب5,200 سنة، ومنهم من يزيد، منهم أطفال بعمر 12 سنة يدخلون السجن ويحكمون 14 سنة، يعني يدخل السجن طفل يخرج من السجن شاب. وكذلك النساء حرائر المسلمين تعذب في سجون الظالمين، ناهيك عن الحواجز وقطع الطرق والجدار الفاصل وكثير من الممارسات التي يعانونها إخوانكم في مدينة القدس. Penderitaan yang sangat kita tidak bisa mentoleransinya adalah derita yang dialami oleh saudara-saudara kita berada di Gaza. Sampai hari ini mereka belum bisa bebas sebebas kita. Mereka sudah banyak yang syahid. Bahkan bukan hanya sejak 7 Oktober kejadian ini, sejak belasan tahun yang lalu. Kita tahu 7.000 orang lebih yang ditangkap oleh mereka, ya, yang dipenjarakan, bahkan anak usia 14 tahun saja dipenjara. Ketika mereka memvonis hukumannya 5.200 tahun terhadap seorang Abdullah Al-Barghouthi, ini kan tidak masuk akal. Artinya mereka sangat ketakutan terhadap orang yang punya wibawa, punya prinsip bahwa ini adalah tanggung jawab saya harus memerdekakannya, saya harus mengembalikan kepada tangan umat Islam terhadap Al-Aqsa ini. Dan yang syahid sampai hari ini, jumlah korban, jumlah penderitaan yang sangat dialami oleh saudara-saudara kita sangat berat sekali. Kondisi terkini kita bisa melihat, dan ini live bisa dibuktikan secara nyata di media internet, di sosial media kita bisa melihatnya. Namun mungkin kadang kita terabaikan oleh kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Nikmat
ketenangan kita di Indonesia, nikmat yang sangat banyak lagi, sehingga lupa terhadap saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina. Di tepi barat mereka membuat benteng yang mana panjangnya 750 km. Ini merupakan strategi mereka untuk membunuh atau penjara hidup-hidup terhadap saudara-saudara kita. Dan ini juga dilakukan sengaja oleh mereka, oleh bangsa Zionis, oleh bangsa Yahudi, agar tidak ada lagi kehidupan di Palestina, sehingga mereka bisa semena-mena mengambil tanah dan mengambil kiblat umat Islam pertama. وعندما قام إخوانكم المجاهدين في فلسطين وخصوصا في قطاع غزة كرد فعل طبيعي على هذا الإجرام المتواصل، فقاموا بعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، وقامت الدنيا ولم تقم. جاءت إسرائيل بقصدها وقضيتها ورمت غزة عن قوس واحد، مدعومة من أمريكا ومن الغرب الكافر ومن اليابان والأمريكيتين. وبالمناسبة قطاع غزة مساحته صغيرة جدا، لا تتعدى 360 كيلومترا، 10 كيلو في 40 كيلو، ويعيش عليه ما يزيد عن 2 مليون إنسان، وبذلك يكون هو البقعة الأكثر كثافة سكانية بالعالم. ولكم أن تتخيلوا هذه البقعة الصغيرة من الأرض ألقي عليها في أول أسبوعين من الحرب ما يزيد عن 40,000 طن من المتفجرات، أي ما يعادل قنبلتين نوويتين. ولكم أن تتخيلوا حجم الإجرام وحجم القتل. فحتى هذه اللحظة بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة ما يزيد عن 39,000 شهيدا، وعدد المصابين ما يزيد عن 70,000 مصاب، ناهيك عن تدمير البيوت، فبلغ عدد البيوت المدمرة ما يزيد عن 70,000 بيت. وكذلك تم تدمير المنشآت الحيوية من مشافي ومن مساجد ومن طرقات ومن جامعات ومن مدارس. وقبل الحرب كان في غزة يوجد 34 مشفى تعمل في كامل قطاع غزة، الآن فقط يوجد منها 3 مشافي، ويأتي المصابون بإصابات خفيفة إلى المستشفى ويستشهدون بسبب نقص الإمدادات الطبية وتدمير المشافي. Baik jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu luasnya Al-Quds, luasnya Gaza, ya, itu kurang lebih 40 km kali 10. Kalau dirata-ratakan 360 km, ya, yang ditempati atau diduduki sebanyak 2 juta jiwa. Jadi paling padat penduduk di dunia ini yaitu di Gaza. Namun apa yang terjadi hari ini? Mereka dibantai, bukan perang, karena perang itu antara militer dengan militer. Kalau ini kan kejadian 7 Oktober, itu bukan saudara-saudara kita yang mengawali, tetapi mereka saudara-saudara kita dari Hamas, tentara Hamas Izzuddin Al-Qassam, melakukan pembelaan terhadap penodaan dan penistaan selama 7 hari berturut-turut di hari raya Yahudi, ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Lalu setelah itu, karena diamnya umat Islam di dunia ini sebanyak 2 miliar atas penodaan dan penistaan, disuarakanlah pembelaan tersebut oleh saudara-saudara kita tentara Hamas Izzuddin Al-Qassam. Dan ini bukan tentara pemerintahan. Kalau di kita ada Ormas NU, ya bansernya. Kalau di kita ada Muhammadiyah, kokabnya. Itu bagian kecil untuk menandakan bahwa kami tidak ridho, tidak ikhlas atas penodaan dan penistaan terhadap Masjidil Aqsa. Namun apa yang terjadi jamaah sekalian? Setelah itu terjadi, yang menjadi serangan baliknya adalah pembantaian terhadap saudara-saudara kita. 39.000 sampai hari ini terus bertambah korban, karena mereka tidak ada lagi tempat yang aman. Di tempat-tempat pengungsian juga tidak bisa berlindung, ya. Ada yang di bagian utara Gaza, ada yang di bagian selatan Gaza, dan mereka di bagian selatan Gaza berbatasan dengan Mesir, ya. Oleh karena itu, ini bagian dari perjuangan mereka terhadap pembelaan Masjidil Aqsa dengan jiwa dan raganya.
Puluhan rumah sakit yang awalnya 34 rumah sakit, sekarang tersisa hanya 3 lagi. Universitas, sekolah-sekolah sudah dihancurkan. Beliau adalah guru, dosen, dan pengajar Al-Quran serta imam di masjid di Gaza. Ya, sekarang tidak ada lagi masjidnya. Bahkan bukan hanya masjid, gereja juga sama dihancurkan oleh bangsa Zionis Yahudi. Kemudian kondisi yang paling mereka yang banyak membantai adalah terhadap anak-anak yang sudah hafal Quran. Anak usia 14 tahun, usia SMP, SMA sudah hafiz 30 juz, itu banyak menjadi korban. 13 ribuan lebih mereka yang menjadi korban hingga hari ini. Dan ini bisa kita lihat, bisa kita saksikan secara nyata. Inilah kebiadaban yang kita tidak pernah melihat secara langsung, akan tetapi kita juga bisa melihat dari media-media secara langsung walaupun tidak ke sana. Dan ini betul adanya demikian, dan kita berkewajiban sebagai umat Islam untuk sama-sama membela, untuk sama-sama memperjuangkan kondisi dan keadaan Masjidil Aqsa. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. وفي ظل هذه الأحداث الإسلام التي يعيشها إخوانكم في فلسطين، إخوانكم المسلمين المستضعفين ما يواجهون تجاههم، بداية في هذه الأيام المباركة أسألكم الدعاء لهم لعل الله يفرج عنهم ما هم فيه من كرب، وأن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، أن نتحين أوقات الاستجابة من وقت السحر ووقت الإفطار، فهي بإذن الله أوقات استجابة للدعاء، ونسأل الله أن ينصر إخواننا وأن يفرج عنهم. الأمر الآخر وهو مقاطعة الشركات التي تدعم الإبادة الجماعية في فلسطين وفي غزة. هذه الشركات للأسف متواجدة في كل بلدان المسلمين القاطعة، وهي تعلنها جهارا ونهارا من دعم لهذا الاحتلال المجرم. والأمر الثالث أن نعمل على نشر أحداث القضية الفلسطينية، الرواية الصحيحة، الرواية الفلسطينية، وأن نحارب الرواية الإسرائيلية، وذلك سيما في ظل الهجمة الشرسة على المحتوى الفلسطيني في منصات التواصل الاجتماعي في السوشيال ميديا مثل الفيسبوك وإنستغرام وتويتر ومختلف المنصات. والأمر الأخير أن نجاهد مع إخواننا، فإن لم ندرك الجهاد معهم بالنفس فبالمال. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فجزاء هذا الجهاد بإذن الله هو الجنة كما وعد ربنا تبارك وتعالى. هذا وبالله التوفيق. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi beliau mengatakan bahwa pembantaian yang terjadi terhadap saudara-saudara kita itu sebanding dengan 2 kali nuklir, karena kekuatannya hampir 40.000 ton yang dijatuhkan terhadap saudara-saudara kita sampai hari ini. 10 hari terakhir menjelang bulan suci Ramadan, saudara-saudara kita banyak yang syahid. Dan apa yang perlu kita lakukan? Beliau mengingatkan kepada kita, pertama adalah doakan kami. Doakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, yang ada di pengungsian yang sampai hari ini mereka tidak bisa sebebas kita. Tidak bisa mereka masuk sekolah, tidak bisa mereka buka bersama dengan keluarganya, karena keluarganya sudah banyak yang syahid. Beliau kenapa bisa keluar? Beliau sedang ditugaskan oleh universitasnya melanjutkan studinya S3 di Turki. Dan ketika sudah selesai tugasnya, maka beliau juga akan pulang. Dan ini banyak dari masyayikh yang biasanya tahun-tahun kebelakang beliau berkeliling ke Indonesia, memberikan ceramahnya, memberikan metode menghafal ala Gaza, namun ternyata sudah banyak yang syahid. Guru kami tercinta juga sama, sekeluarga syahid semuanya, sebanyak 4 orang, dan tersisa hanya 1 orang. Jamaah sekalian, yang kedua apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menyetop atau memboikot produk-produk
yang sampai hari ini mendukung terhadap pembantaian saudara-saudara kita. Kita tidak pernah bangga bisa makan di rumah makan atau memakai produk-produk yang sampai hari ini terus hasilnya dibuat untuk membantai orang-orang yang ada di Gaza, penghafal Al-Quran yang ada di Gaza. Lalu yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah dengan menyebarkan berita-berita yang positif. Karena tidak heran kalau ada manusia akhir zaman atau orang akhir zaman ini juga sama mengatakan hal-hal yang negatif atau mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya real di lapangannya bagaimana. Itu wajar, karena setiap dilahirkan para nabi dan rasul, Nabi Muhammad lahir maka di situ ada Abu Jahal, Abu Lahab. Ketika Nabi Musa lahir di situ ada Fir'aun, dan kita bukan dari bagian Fir'aun serta Abu Jahal, Abu Lahab. Kita berada di barisan insya Allah para mujahid, para pembela kebenaran, para penghafal Al-Quran. Dan terakhir, jika kita mampu untuk berangkat ke sana, ya, berjuang, berjihad dengan jiwa dan raga. Karena sekali lagi, ini adalah kiblat umat Islam pertama dan kota suci ketiga, maka kita berjuang dengan jiwa dan raga. Ya, karena Allah melakukan transaksi, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum, dengan jiwa dan raga kita. Tapi bagaimana saya belum mampu, masih belum siap tertembak seperti saudara-saudara kita? Maka poin kedua kita lakukan adalah wa amwalahum bi anna lahumul jannah, dengan harta kita yang sesungguhnya itu adalah ada hak mereka, dan sesungguhnya harta yang kita titipkan itu bukan untuk mereka tetapi untuk diri kita. Jadi ketika Bapak Ibu ya memasukkan uang nominalnya berapapun untuk pembangunan masjid, untuk anak yatim, untuk saudara kita di Palestina, untuk para penghafal Quran yang ada di tempat pengungsian di Palestina, yang sampai hari ini di tempat-tempat pengungsian yang lain belum bisa kembali ke tanah sucinya, maka ini adalah sesungguhnya harta kita yang nanti untuk kita ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, ini yang bisa kita lakukan sebagian kecil. Kalaupun kita mengumpulkan, menghimpun kekayaan kita ya seluruhnya dan dikirimkan kepada mereka untuk menutupi penderitaan dan penodaan derita mereka serta luka mereka, maka kita tidak bisa. Tapi sampai hari ini justru kitalah yang berterima kasih kepada mereka, karena mereka selalu dengan ikhlas memilih untuk tetap berjuang walaupun dengan taruhan nyawa. Tidak peduli pangkat, jabatan, kedudukan, rumah, mobil dan lain sebagainya, anak istri, bahkan nyawanya sendiri ini menjadi taruhan. Dan inilah prinsip, inilah kekuatan iman saudara-saudara kita di sana. Jadi mudah-mudahan kita kebagian di hari yang mulia ini, di bulan suci Ramadan, kita ingin bangga di hadapan Allah. Ya Allah, kami punya sedikit ya Allah rasa simpati, tidak sebesar mereka yang berjuang dengan jiwa dan raga, dengan nyawanya, tapi kami ingin ada di catatan para mujahid, para pembela ya Allah, bukan ada di catatan para pengecut, para pendusta, para munafik ya Allah. Kami ingin berada di bagian para sahabat yang sampai hari ini atas perjuangan mereka kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan melihat beberapa tayangan video. Nah, ini sebentar. Ini yang di lebih terang warnanya, ini adalah Masjidil Aqsa. Ya, tentang edukasi ya, pendidikan tentang atau wawasan tentang Masjidil Aqsa Palestina kita bisa melihat di internet ya secara nyata. Ini luasnya 14,4 hektar. Ya, di dalamnya ada dua masjid yang kita kenal. Pertama Masjid Qibli yang kubahnya warna abu. Kemudian yang satu lagi Masjid Quba Sokhra. Masjid Qibli tempat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi imam untuk seluruh nabi dan rasul sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Dan setelah itu baginda Rasul berjalan melakukan mi'raj dari Masjid Quba Sokhra. Dan ini sampai hari ini dikuasai oleh mereka yang seyogianya kitalah umat Islam yang menguasainya. Dan mereka terus berusaha untuk menggali di pinggirnya, untuk menghancurkan
yang nanti suatu ketika akan ambruk dan mereka akan dibangun kembali ya seperti yang ada di gambar itu. Mereka sudah menyiapkan Temple of Solomon atau kuil Sulaiman ya. Mereka katakan demikian karena mereka meyakini di bawah itu ada peninggalan Sulaiman, padahal itu mitos. Jadi mereka percaya terhadap mitos, dan mudah-mudahan sebelum ambruk ini kita bisa memerdekakannya. Demikian kita melihat beberapa cuplikan video. Semoga ini menambah kecintaan kita terhadap saudara-saudara kita yang terus memilih untuk bertahan di sana, dan yang kedua menambah iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyerangan brutal ini dilakukan bukan sejak tanggal 7 Oktober saja, tetapi yang besar-besaran sejak 2014 kita tahu, dan banyak sekali korban, banyak sekali yang mengungsi, hampir sampai 8 juta jiwa mengungsi mereka. Ditambah lagi kondisi sejak Oktober, di mana saudara-saudari kita yang ada di Gaza mendapatkan perlakuan yang sangat biadab. 70% lebih rumah-rumah dihancurkan, tidak bisa lagi ditempati, termasuk rumah beliau juga sudah dihancurkan. Orang tuanya mengungsi ke saudaranya ya, dan saudara-saudara yang lain sudah banyak yang syahid. Tidak ada satu orang pun yang bisa lari dari pembantaian ini. Anak-anak kecil yang berusaha untuk diselamatkan dari runtuhan bangunan, dan kebanyakan sudah syahid. Wartawan pun sama, karena mereka tidak pernah mempedulikan apakah itu wartawan atau bukan, apakah itu ambulan atau bukan. Sedangkan di dalam aturan internasional tidak boleh menghancurkan
Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi apa yang telah kita saksikan barusan ini bisa kita dapatkan di media internet, dan ini bukan untuk kita nikmati, akan tetapi ini mengingatkan kita bahwa kita akan pulang. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ingin sekali kita ketika menghadap Allah dalam keadaan yang sukses, dalam keadaan yang bisa berbangga. Kenapa? Karena kita ada di bagian kemerdekaan Al-Aqsa. Oleh karena itu, bisa gak mereka hidup dengan tenang seperti kita? Bisa. Caranya bagaimana? Caranya tinggal serahkan itu Masjidil Aqsa, serahkan tanah Palestina, serahkan Gaza. Pertanyaannya, apakah kita rela? Rela tidak? Mereka menyerahkan Masjidil Aqsa, kiblat umat Islam pertama, kota suci ketiga umat Islam. Rela tidak, Pak, Bu? Jawab dengan keras, tidak. Rela tidak? Tidak. Lalu bagaimana? Maka kita ada di bagian para mujahid yang belum bisa terjun ke sana. Kita berkewajiban apa yang Syekh tadi sampaikan. Pertama, doakan mereka. Yang kedua, sebarkan berita-berita positif. Kemudian yang ketiga, ajarkan kepada anak-anak kita, anak-anak kandung, anak-anak didik, bahwa di sini inilah tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Mi'raj dan Allah mengabadikan di dalam Al-Quran. Inilah kota suci ketiga umat Islam yang diperintahkan untuk mengunjunginya. Inilah kiblat umat Islam pertama, ya. Dan kita insya Allah semuanya berada di tempat ini ingin bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, kami tidak tahu kapan Engkau memanggil, tetapi kami ingin bersaksi bahwa kami berada di bagian dan bersama mereka. Ketika saya bertanya, Al-Aqsa milik siapa? Al-Aqsa milik siapa? Milik umat Islam. Milik siapa? Umat Islam. Boleh dijawab milik saya. Milik siapa? Milik saya. Belum kompak. Al-Aqsa milik siapa? Saya, karena kita adalah umat Islam. Jadi jawab dengan dengan satu kata, saya. Al-Aqsa milik siapa? Saya. Boleh angkat telunjuknya. Kita mau bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, saya bersaksi detik ini bahwa kami berada di bagian para pembebas Masjidil Aqsa. Al-Aqsa milik siapa? Al-Aqsa milik siapa? Al-Aqsa milik siapa? Al-Quds milik siapa? Palestina milik siapa? Milik siapa? Siapa yang akan membebaskan Palestina? Siapa yang akan berjuang bersama Palestina? Siapa? 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 Takbir. Takbir. Allahu Akbar walillahil hamd.